Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan memberkati, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci, Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami dan nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sebuah perenungan dengan judul Mendapatkan Kerajaan Tuhan, Mendapatkan Banyak Hal. Mendapatkan kerajaan Tuhan, mendapatkan banyak hal. Nah, mari kita baca lebih dahulu ucapan Tuhan Yesus. Salah satu hal saja yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang didokumentasikan di Injil Matius pasal 6 ayat 33 ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Banyak yang hafal ini ayat ini karena ini ayat terkenal, ucapan Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Saya baca untuk kita sekalian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini ucapan yang sangat terkenal dan seringkali banyak tafsiran yang menyertainya. Nah, saudara, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33 ini didahului dengan mulai ayat 25 yang ada di atasnya. Nah, di sana menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menyatakan supaya kita, umat pilihannya, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, itu tidak perlu merasa khawatir akan tiga hal. Di sana disebutkan jangan khawatir tentang apa yang akan engkau makan, apa yang akan engkau minum, dan apa yang akan engkau pakai. Nah, saudara sekalian, kalau menurut saya ini bisa mewakili banyak hal. Makanya saya tadinya ingin menuliskan judul perenungan ini, mendapatkan kerajaan Tuhan, mendapatkan semuanya, gitu saudara ya. Karena apa yang akan engkau makan itu jelas, manusia hidup perlu makan, dan makan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kemudian minum, sama, ya itu kebutuhan biologis, makan dan minum. Nah, tapi kemudian ditambahkan dengan apa yang engkau pakai. Ya, jangan khawatir tentang apa yang akan engkau makan, apa yang akan engkau minum, dan akan apa yang akan engkau pakai. Nah, ini kan di situ memang mengarah, nanti ada contoh di bawahnya disebutkan bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Arahnya ke pakaian. Tapi kalau menurut frasa ini, apa yang akan engkau pakai, itu berarti bukan hanya pakaian, saudara. Iya toh? Bisa banyak hal dalam kehidupan ini. Nah, manusia itu makhluk mulia. Makanya kalau berbicara tentang apa yang akan engkau pakai, itu bukan hanya pakaian.
tetapi juga berbicara mengenai fasilitas hidup. Nah, kalau fasilitas hidup itu ya HP, ya sepeda motor, mobil, rumah, kan begitu. Dan bahkan juga status, ya, apa yang akan engkau pakai itu artinya sebuah kebutuhan yang akan digunakan, begitu. Nah, itu menyangkut banyak hal. Makanya ini apa yang akan engkau pakai ini bisa dikembangkan lebih banyak lagi kebutuhan kita. Nah, tapi yang lebih penting lagi, kita harus merenungkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ucapan Tuhan Yesus ini menggarisbawahi, menekankan bahwa yang paling penting dalam kehidupan ini, yang utama, yang paling penting, itu adalah mencari Tuhan dan kebenarannya. Mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Jadi yang namanya kerajaan Tuhan atau hal kerohanian, itu masih harus dicari kebenarannya. Saya memiliki pengalaman, saya dulu sudah ikut ibadah orang tua. Sudah ikut, bahkan sudah baptis, saudara. Nah, tapi tentang kebenaran itu saya harus mencari sendiri. Makanya saudara-saudara mengenal, sekarang saya punya pokok bahasan judulnya menemukan kebenaran sejati. Jadi harus benar-benar meyakini bahwa kebenaran itu seperti ini. Dan ini menyangkut hal kerohanian, menyangkut keselamatan, menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan surga, menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan yang akan datang, dan bahkan juga kehidupan sekarang. Jadi kalau hal kerohanian ini harus menjadi hal utama di dalam kehidupan manusia. Padahal sekarang ini ada banyak manusia yang tidak mengutamakan hal kerohanian, kan. Buktinya ya dalam hidup ini ada banyak jenis manusia yang mengutamakan hal-hal tertentu. Ada orang yang mengutamakan harta. Jadi cari harta itu mati-matian. Yang utama dalam hidup ini adalah harta, uang, gitu. Karena falsafahnya memiliki uang, memiliki semuanya, gitu. Bahkan ibadah aja dikalahkan. Nah, itu buktinya banyak yang melakukan begitu kok. Kemudian ada orang yang mementingkan yang lebih penting dalam hidup ini adalah jabatan. Karena memiliki jabatan berarti memiliki kemuliaan, dimuliakan banyak orang. Kalau pejabat itu dihormati banyak orang. Maka untuk mencari jabatan itu membeli dengan harga yang tinggi, dibayar. Seperti itu. Nah, ini tinggal apa yang akan kita utamakan. Bahkan minta maaf, ada manusia yang mengutamakan dalam hidupnya itu seksualitas. Jadi yang diutamakan itu, saudara ya. Bahkan kalau perlu tidak kawin, tapi di bidang satu itu punya pengalaman banyak dan selalu memburu, gitu. Ini mengutamakan sesuatu. Lalu apalagi? Nah, Mother Teresa di India dalam hidup ini mengutamakan dia membantu orang lain. Ada juga ya yang seperti itu. Nah, jadi yang dianggap utama itu apa? Nah, Tuhan Yesus menganjurkan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya sering menjelaskan, yang utama dalam hidup ini yang harus dicari itu adalah Tuhan, kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Sedangkan makan, minum, dan fasilitas hidup itu tambahan atau bonus. Jangan kebalik, ya. Ibarat beli sabun cuci, hadiahnya piring yang bagus. Nah, lalu ada banyak orang yang pada waktu ada promo semacam itu karena ingin piringnya itu bagus, gitu. Saya pernah mengalami semacam ini. Wah, piringnya bagus ini. Sebetulnya tidak ingin membeli sabun dengan merek yang itu, tapi karena ada hadiahnya piring, saya membeli sabun itu. Jadi yang utama itu malah jadi bukan yang utama. Yang diutamakan malah bonusnya, malah hadiah promonya itu. Nah, itu kebalik, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu.
kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu, makanan, minuman, dan fasilitas hidup, apa yang ingin engkau pakai itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mempercayai janji ini. Bagi orang-orang beriman yang sudah menguji beberapa janji Tuhan dan terjadi dalam hidupnya, dengan tegas akan berkata, saya melakukan firman Tuhan ini dan menetas dalam hidup saya, berkata begitu. Tapi kalau orang yang tidak memahami masalah rohani atau orang Kristiani yang sekedar Kristen saja, yang dulu pernah kita renungkan ya, bukan manusia rohani. Nah, jadi orang umat beriman itu ada yang disebut manusia rohani, ada yang disebut manusia duniawi. Nah, kalau manusia rohani menyadari akan hal ini, makanya mencari dahulu hal-hal kerohanian itu diutamakan. Yang berikutnya Tuhan yang akan menambahkan yang lain-lain itu kepada kita. Nah, jadi melalui perenungan pada satu poin saja janji Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33 ini, nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini adalah bunyinya begini. Dalam hidup manusia, hal kerohanian adalah yang utama. Selanjutnya harus meraih kesempurnaan atas kerohanian itu. Saya ulangi. Dalam hidup manusia, hal kerohanian adalah yang utama. Selanjutnya harus meraih kesempurnaan atas kerohanian itu. Ya. Mendapatkan kerajaan Tuhan, mendapatkan banyak hal. Atau bahkan mungkin kita berani berkata, mendapatkan kerajaan Tuhan, mendapatkan semuanya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri dengan doa seperti yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Ya, saudara. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.